Saya orang Jawa. Yang biasanya perempuan Jawa itu tidak seperti perempuan Batak yang dia tulang punggung. Tetapi kebetulan sekali saya bersyukur suami saya tidak ngasih nafkah yang cukup sehingga saya harus mengambil alih menjadi tulang punggung. Saya waktu itu awalnya sih bingung karena saya punya anak satu, saya tinggal di Jogja, saya nggak punya apa-apa, tapi saya harus hidup. Terus saya harus bagaimana? Untuk saya melihat bahwa di Jogja itu ada potensi yang bisa saya saya jadikan inspirasi saya untuk saya berkarya dan menghasilkan rezeki yang bisa untuk keluarga saya. Di situ waktu itu tahun 90, jadi 32 tahun yang lalu, saya melihat ada potensi di Jogja. Oh, ini ada tas kulit waktu itu ya, tas kulit yang kualitas yang waktu itu hanya dinikmati oleh turis-turis yang datang ke Jogja. Karena waktu itu, masa itu orang Indonesia nggak mau pakai buatan anak negeri itu, kurang gengsi waktu itu. Sehingga ini ada potensi yang harus saya ambil nih. Saya bisa minimal menolong diri saya sendiri. Akhirnya tas kulit yang ada di Jogja yang baunya seperti itu tapi disenangi oleh turis-turis itu saya tingkatkan kualitasnya. Saya jualan di Jogja, saya titipkan di hotel-hotel di Jogja waktu itu. Dan dipikir terus laku, enggak loh. Kadang hari ini nggak laku, besok lagi juga nggak laku. Tapi semua saya syukuri karena pasti itu walaupun saya nggak laku, saya pasti mendapatkan pelajaran dari situ. Yang paling penting adalah saya punya semangat. Dan kebetulan satu kali lagi bahwa saya nggak punya modal, saya nggak punya modal. Sehingga yang saya lakukan adalah saya menjual anting pemberian orang tua saya untuk modal. Setelah saya jualan, ternyata turis-turis itu bilang, kenapa kamu nggak mau beli ini? Ya karena kualitasnya kurang bagus. Disitulah saya mempunyai niat untuk saya punya workshop sendiri di rumah saya, di rumah peninggalan orang tua saya. Saya mengambil 5 pengrajin dan saya membuat tas dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang ada di pasar di Jogja. Hasilnya apa? Saya titip-titipkan, bisa laku 1, bisa laku 2. Nah, di situ saya tetap berusaha untuk ini potensi yang bagus. Ini pasti suatu ketika saya akan bisa mendapatkan sesuatu dari kerja keras dan niat saya. Nah, ada keberuntungan lagi. Saya naik sepeda motor, saya beli bakel kuningan gitu karena ada pesanan ikat pinggang. Di situ saya ada tulis dari Swedia, di mana dia mau beli tas. Sama pemilik tokonya itu diusir. Mbak, itu suruh pergi, saya nggak bisa bahasa Inggris. Loh, dia mau beli tas, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Bawa pergi, Mbak. Bener saya bawa pergi? Iya, bawa pergi aja. Saya bilang, dia nggak mau. Ini, kamu ikut saya aja, kok. Saya punya tas di ini deket sini kok. Dia naik becak. Boleh. Itulah saya pertama kali saya ekspor ke Swedia itu dari kebetulan itu. Jadi saya baru 3 bulan mempunyai usaha, saya sudah bisa ekspor ke Swedia. Dan pada saat itu ada kendala lagi. Pada saat saya menginginkan kualitas yang bagus, pengrajin saya bilang, aduh ibu ikut ibu repot. Orang kayak gini aja laku, kenapa ibu mau yang harus begini, harus begitu. Disitulah akhirnya saya mempunyai workshop sendiri di rumah orang tua saya yang dari 5 orang itu bisa menjadi 10 orang, 20 orang, 30 orang. Singkat ceritanya, saya dari ekspor pertama itu membuat saya makin semangat. Saya akhirnya berusaha untuk mencari order-order di tempat layanan. Keberuntungan
selalu datang pada tangan saya, mungkin karena saya selalu berdoa, saya puasa, saya muslim, sehingga saya puasa, saya tahajud. Dan pada suatu ketika saya mempunyai order yang lumayan dari Amerika, untuk modal dong, padahal modal saya hanya satu, semangat untuk maju, bukan duit. Akhirnya saya pergi ke bank, di bank ditolak karena saya nggak punya jaminan. Nah, di sini saya bilang, kalau saya nggak mengerjakan, habis saya. Akhirnya saya apa Pak? Saya pergi ke toko-toko yang menjual bahan baku, dan saya bekerja sama, saya bilang, Pak, percaya nggak sama saya kalau saya pinjam barang-barang ini, nanti setelah saya dapat uang saya saya bayar. Percaya, sehingga saya waktu itu tidak didukung oleh bank karena nggak punya jaminan. Saya didukung oleh mitra-mitra toko-toko di sekitar Jogja yang membantu saya memberikan pinjaman. Dan terharunya saya, kalau hari Sabtu pada telepon, Mbak, punya duit nggak buat bayar utang? Saya surprise. Jadi mereka berpikir kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar tukang, mereka juga nggak bisa dibayar kan, saya nggak bisa ekspor. Di situ berlangsung terus menerus. Nah, di situ saya akhirnya berpikir, wah, ini potensi yang bagus, dan saya akhirnya ke pemerintah, saya tanya ke waktu itu ada Badan Penunjang Ekspor Nasional, dan saya bilang bahwa saya ingin maju Pak, saya ingin pameran di luar negeri. Oh, silahkan. Karena kalau saya tetap di Jogja, saya akan mendapatkan turis-turis yang datang aja. Saya nggak dapatkan buyer besar. Akhirnya saya pergi ke Jakarta, saya ingin pameran. Pameran apa? Saya bilang saya pengen ke Paris. Oh iya, karena bapak-bapak pejabat waktu itu melihat semangat saya yang waktu itu masih sangat muda dan semangat tinggi. Silakan, kamu ikut ke Paris. Oke, sekarang kamu besok ya, bulan September berangkat ke Paris. Iya. Terima kasih Pak, saya dapat bus di Paris. Setelah itu tanya lagi, kamu punya masalah apa lagi? Ada Pak, apa? Uang, saya nggak bisa berangkat karena nggak punya uang. Hanya dibantu juga oleh Badan Penunjang Ekspor waktu itu. Nah, disitulah awalnya, sehingga saya dari 5 orang, 20 orang, akhirnya pada tahun keempat saya sudah mempunyai pabrik yang lumayan besar di Jogja. Tetapi satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini. Setelah saya pergi ke luar negeri, saya tahu bahwa apa yang bagus untuk saya, apa yang menurut mata saya, menurut mata kita bagus, belum tentu di luar negeri buyer itu menilai itu bagus. Apa yang menurut kita itu bermanfaat, belum tentu buyer di luar negeri bermanfaat. Dari perjalanan saya di luar negeri itu, saya baru tahu bahwa produk yang kita hasilkan harus memenuhi apa yang mereka butuhkan dan memenuhi selera mereka. Nah, disitulah saya berpikir bahwa barang saya barang fashion, tas untuk perempuan, kerajinan tangan, yang pada suatu ketika orang akan tidak suka lagi, sehingga saya mencari inovasi-inovasi baru. Keberuntungan datang lagi bahwa dari Italia buyer saya dan desainer yang bekerja sama dengan saya bilang bahwa ini ada rajutan di mana ini lebih tahan lama untuk bidang fashion karena bisa dijual untuk musim dingin, untuk musim panas, untuk musim semi. Disitulah saya berubah dari tas kulit kerajinan tangan Jogja menjadi tas rajut yang pada tahun kedua, yaitu tahun 1996 setelah saya menekuni tas rajut, itu menjadi salah satu komoditas ekspor saya terbesar di Amerika, di mana satu tas itu bisa dirajut oleh satu pengrajin untuk satu tas itu 2 hari. Tiba-tiba saya harus mendapatkan order 200.000 per bulan. Tapi tetap aja semua pasti ada solusi, pasti ada bukan 200, 125.000 per bulan. Jadi 5.000 pieces per hari saya harus
menyelesaikan. Padahal satu tas 2 hari satu orang bikin. Berarti saya butuh 10.000. Akhirnya saya mengembangkan kerajinan ini dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Itu ada beberapa sentra yang saya bangun. Jadi singkat ceritanya bahwa ibu-ibu, bapak-bapak di sini, kalau modalnya seperti saya, sudah nekat. Semangat untuk maju, itu sudah modal lebih dari cukup kok. Modal finansial itu bukan yang utama, karena modal finansial kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Jadi nomor 1, saya ingin tekankan, kenali diri kita sendiri. Apa sih yang menjadi potensi kesenangan kita? Apa yang potensi yang kita punya? Dari situlah mari kita rasakan apa yang akan kita lakukan. Kalau ada masalah, jangan terpancang pada pintu yang tertutup. Karena kalau kita menengok ke tempat lain, pasti ada pintu lain yang terbuka. Terima kasih, demikian dari saya. Banyak story. Ini kita bisa dengar bagaimana ya semangat selalu, jangan menyerah. Kita berdoa menyerahkan kepada yang di atas, tapi sesudah kita mengerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih buat sharingnya ya, Bu Delia. Kami masih akan mendengar dari dua sahabat-sahabat ya, yang bergerak dalam bidang yang berbeda, tetapi semua dengan suatu semangat yang lebih kurang sama. Siang. Gimana kesannya pertama datang ke, udah masih pertama ya atau yang Saya beberapa kali datang ke Toba, tapi baru sekali ini bertemu dengan para penggiat UMKM di Toba. kan tadi sudah bersaksi tentang Ya. bagaimana peran seorang Membangun perempuan, usaha. membangun Peran usaha. perempuan bagaimana membangun usaha. Apa kira-kira pesan ibu yang lebih tajam lah kepada kadang karena mereka ini sebenarnya saya lihat sudah banyak, sudah lama punya usaha tapi nggak berkembang. Apa kunci sukses di sini? Kunci suksesnya sebenarnya kalau menurut saya nomor 1 kenali diri sendiri dulu sebenarnya, karena tadi sudah disampaikan bahwa ada tipikal yang ada di sini adalah mengikuti temennya bikin apa dia mengikuti gitu ya. Nah yang pesan dari saya adalah nomor 1 kenali diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh sukanya apa, maunya apa, potensi di sekitar kita itu apa. Nggak usah tengok ke sana, tengok ke sini. Kalau mau tengok ke sana, tengok ke sini itu hanya untuk sebagai pembelajaran saja. Tapi apa yang akan kita lakukan itu fokus aja, percaya diri bahwa apa yang dibangun itu akan suatu ketika akan berhasil. Tetapi juga harus memahami bahwa semua itu butuh proses. Seperti halnya saya, prosesnya tuh jauh sekali, lama sekali. Saya sudah 32 tahun di bidang yang sama. Kalau menghadapi kegagalan itu seperti apa? Pasti kan kalau sebagai pengusaha pasti pernah gagal lah banyak. Ya. Mungkin yang dialami ibu sebagai pengusaha itu up and down-nya apa kira-kira kunci mengatasinya? Kunci mengatasi kegagalan jangan dilihat sebagai kegagalan itu akhir dari segalanya. Lihatlah bahwa kegagalan itu adalah sebuah pertanda bahwa kita harus melihat ke pintu yang lain. Jangan terpancang kepada pintu yang sudah tertutup itu. Pasti ada kok. Oke, Bu, satu lagi nih. Ibu sebagai perempuan ada nggak privilege yang dirasakan sebagai perempuan khusus menjadi pengusaha? Privilege-nya apa ya? Kayaknya kok sama aja ya. Sama aja. Malah malah justru lebih banyak tantangannya menurut saya, bukan privilege. Tetapi apa ya? Tempaannya mungkin lebih daripada pria mungkin ya. Karena pada saat yang sama kita harus memikirkan ini itu, tetapi mikir keluarga, mikir anak, mikir rumah tangga, bawang merah di rumah habis, baju seragam anak harus segera selesai, tapi pada saat yang sama kita harus tetap menjalankan usaha. Itu menurut saya Lebih strong ya? iya. Pesan untuk teman-teman ibu biar datang ke Danau Toba. Danau Toba itu sebuah area yang sangat cantik, yang sangat bagus. Menurut saya wajib datang ke sini dan lihat potensi yang ada di sekitar sini, karena masih banyak sekali yang bisa kita gali dari tanah Toba ini. Satu lagi tadi ketinggalan. Tadi Pak Kadis dan kan bilang pelatihan yang seperti ini yang kurang di daerah Toba.
apa kuncinya biar banyak kegiatan seperti ini? Mungkin kegiatan pertama ini yang dengan Womenpreneur Community ini mungkin adalah salah satu pintu masuk dan salah satu yang bisa dilihat dari para UMKM di luar sana bahwa ini loh ada seperti ini yang bagus sekali yang bisa mungkin banyak secara sporadis nanti dilakukan di tempat-tempat lain. Saya rasa ini menurut saya pintu masuk, pintu awal yang sangat bagus. Terima kasih ya. Sama-sama. Sukses terus, Bu. Sama-sama, sukses semua. Jadi ibu-ibu Bulos ini adalah lambang ada paling tinggi bagi masyarakat. Ini biasanya disampaikan kalau dia ada data disampaikan juga pula kepada pengurus. Dalam Bulos ini adalah simbol daripada doa dan keinginan dari yang memberikan kepada ibu-ibu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya ibu semakin banyak berkarya di Indonesia ini, dan tolong seperti yang saya katakan tadi dibantu UMKM di Kabupaten itu. Demikian pesan.